Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armando Santo dari Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan ulangan setengah semester mata kuliah Change Management. Soal yang pertama, berikut ini merupakan macam-macam perubahan tidak berencana sama perubahan berencana. Sebutkan penjelasan perubahan di atas. Yang A, perubahan berencana. Perubahan berencana atau dihendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yaitu sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Satu perubahan yang dihendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan agent of change. Dalam melakukan perubahan, agent of change terlebih dahulu menentukan sebuah social engineering dan social planning. Social engineering atau social planning adalah cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Perubahan berencana biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memahami situasi yang menjadi kelemahannya dan mempunyai keinginan untuk mengadakan perubahan. Misalnya, untuk mengurangi angka kematian anak-anak akibat polio, diadakan perubahan berencana melalui gerakan pekan imunisasi nasional. Antara lain, mengurangi perubahan jumlah penduduk, pemerintah mengadakan program keluarga berencana atau disebut KB. Yang B, perubahan tidak berencana. Perubahan yang tidak berencana biasanya merupakan perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Perubahan tidak berencana berlangsung di luar pemikiran dan jangkauan masyarakat. Perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala dalam masyarakat. Perubahan tidak berencana lebih banyak menimbulkan pertentangan yang merugikan masyarakat. Misalnya, pembangunan gedung-gedung bertingkat di wilayah Jakarta tanpa mengindahkan keseimbangan lingkungan menyebabkan terjadi bencana banjir. Semakin sempit daerah perasapan air di Jakarta menyebabkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Ini menyebab terjadi bencana banjir di Jakarta. Akibat banjir banyak perkampungan penduduk, pabrik, jalan, dan perkantoran terendam air. Situasi ini tentu saja merugikan masyarakat sendiri. Akibat masyarakat terganggu, kegiatan ekonomi pun lumpuh. Soal yang kedua, sebutkan tahap dalam melakukan manajemen perubahan. Tahap manajemen perubahan tersebut adalah tahap 1, identifikasi perubahan. Tahapan ini merupakan tahapan paling menentukan dalam suatu organisasi tersebut mesti mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Yang kedua, perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dilakukan analisis mengenai mendalam dalam organisasi tersebut, baik berkaitan dengan teknik serta pemilihan strategis umum dan perubahan. Yang ketiga, implementasi perubahan. Dalam tahap ini akan terjadi proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Diperlukan data lengkap untuk mengenai evaluasi. Oleh karena itu, dalam tahap ini melakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil dari evaluasi tersebut dapat diumpan balik kepada tahap 1 sehingga dampak dari perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. Yang soal ketiga, coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Ciri-ciri organisasi yang baik mempunyai tujuan yang sama. Dalam setiap orang tentu ada tujuan yang baik dicapai oleh semua anggota. Tujuan tersebut tentu saja harus bisa diwujudkan dengan bantuan dari para anggota. Seorang yang memang pantas dan layak dijadikan sebagai pemimpin yang harus bisa membimbing para anggota organisasi. Namun bukan berarti tiap anggota organisasi tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat mereka.
Tentu saja, tiap anggota mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatannya. Dengan hak inilah maka tujuan dari suatu organisasi bisa diwujudkan dengan bantuan semua anggota. Organisasi bisa mewujudkan suatu hal yang ingin dicapai. Organisasi yang baik tentu saja harus mempunyai tujuan yang sama antara semua anggota. Contohnya, jika Anda bekerja pada suatu perusahaan yang baru berdiri, tentu tujuan utama yang harus diwujudkan adalah mendapatkan keuntungan dan juga mensejahterakan para karyawan di perusahaan tersebut. Yang kedua, saling bekerja sama. Ciri-ciri organisasi selanjutnya adalah adanya kerjasama. Jika organisasi ingin berjalan dengan baik, tentu saja harus ada kerjasama yang baik juga antara anggota. Organisasi yang sehat tentu bagaimana pengembangan tim yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggotanya siap menawarkan bantuan mereka satu sama lain untuk memenuhi tujuan organisasi. Lalu selanjutnya, berbagai tujuan yang efektif. Organisasi yang baik berbagai tujuan yang dari dibentuknya organisasi tersebut dengan anggota tadi. Setiap definisi organisasi, tiap divisi berbagai tujuan dan divisi lain dan membuat mereka bergabung dengan misi dan divisi organisasi. Tiap anggota divisi memahami apa yang diperlukan untuk mencapainya. Lalu selanjutnya menawarkan peluang pelatihan. Ciri-ciri organisasi formal seperti perusahaan juga menyediakan pelatihan di tempat kerja dan peluang bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan terkait pekerjaan mereka. Organisasi membawa individu lain untuk memberikan pelatihan di tiap departemen dan perusahaan yang diperlukan. Perusahaan juga menawarkan kesempatan untuk mengejar sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada moral karyawan tinggi. Ciri organisasi garis dari staf juga mempunyai moral karyawan yang tinggi. Organisasi yang baik memiliki moral organisasi karyawan yang tinggi. Karyawan menghargai posisi mereka di organisasi dan ingin bekerja di sana untuk waktu yang lama. Produktivitas adalah cara yang tinggi dan organisasi yang menyenangkan dalam sukses. Lalu selanjutnya, kepemimpinan kuat. Kepemimpinan yang baik adalah salah satu ciri-ciri utama dari organisasi yang baik. Tiap anggota memiliki hubungan baik dengan memimpin orang atau anggota lain yang didasarkan pada kepercayaan. Pemimpin tahu bagaimana membuat organisasi yang berfungsi bersama. Ketika kritik dan saran diperlukan, tiap anggota siap menerima kritik konstruktif yang ditawarkan oleh para pemimpin. Hal ini juga merupakan ciri-ciri organisasi sekolah. Jadi tiap kepala sekolah, guru, dan karyawan harus memiliki hubungan yang baik. Lalu selanjutnya, menangani kinerja yang buruk. Ciri-ciri organisasi yang tidak bisa lepas dari menangani kinerja anggota organisasi menghadapi kinerja yang buruk. Alih-alih mengabaikannya, organisasi mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan kinerja. Pemimpin harus bisa menghargai masukan dari anggota yang memberikan saran tentang cara meningkatkan produktivitas dan mencapai tingkat kerja yang tinggi. Organisasi bahkan dapat mendatangkan konsultan dan untuk mendeteksi masalah yang menawarkan solusi. Lalu ada saja memahami risiko. Organisasi yang baik memahami risiko yang mereka hadapi dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri terhadap segala risiko. Ketika suatu peristiwa terjadi karena risiko, organisasi yang baik belajar dari pengalaman tersebut. Organisasi menggunakan tindakan pencegahan, tetapi memahami bahwa risiko diperlukan untuk membuat organisasi semakin baik. Oleh karena itu, dalam setiap organisasi maupun perusahaan perlu adanya manajemen risiko yang baik. Lalu selanjutnya, beradaptasi dengan peluang yang perubahan. Organisasi yang baik tahu bagaimana mengenai dan memanfaatkan peluang yang baik. Organisasi yang baik selalu mencari peluang untuk tumbuh. Mereka juga tahu bagaimana beradaptasi dengan perubahan teknologi atau operasional. Mereka mencoba untuk tetap di depan atau sejalan dengan perubahan dalam industri dan lingkungan bisnis. Lalu selanjutnya ada struktur jelas ditetapkan. Tiap badan atau organisasi memiliki rasa
keteraturan dan struktur organisasi. Struktur atau urutan organisasi yang tidak membatasi inovasi dan pertumbuhan organisasi. Dari suatu organisasi tidak keberatan mematuhi perintah pemimpin karena mereka memahami dan memanfaatkan penerapannya. Lalu ada kebijakan organisasi. Organisasi yang baik mampu membuat dan menerapkan kebijakan organisasi yang sudah tersedia di anggota mereka. Organisasi yang baik mengikuti kebijakan dan peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Jika pemimpin atau anggota melanggar kebijakan, masalah ini ditangani segera dan secara profesional. Lalu ada mempunyai anggota yang jelas. Ciri-ciri organisasi yang terakhir adalah mempunyai anggota yang jelas. Organisasi diperlukan dalam organisasi dan setiap anggota mempunyai tugas masing-masing. Setidaknya ada 2 anggota yang suatu organisasi. Tentu saja untuk mendapatkan anggota harus melewati tes terlebih dahulu agar bisa mendapatkan anggota yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengubah budaya organisasi? Merubah budaya organisasi lebih sulit untuk merubah budaya tersebut organisasi yang eksis daripada menciptakan budaya dari dalam organisasi baru. Jika budaya organisasi telah ditetapkan, orang harus melepaskan nilai-nilai lama, asumsi, dan perilaku sebelum mereka belajar yang baru. 2 elemen penting dalam menciptakan perubahan organisasi: budaya organisasi dan dukungan eksekutif dan pelatih. Dukungan eksekutif dalam organisasi harus mendukung perubahan budaya. Selain dukungan verbal, mereka harus menunjukkan dukungan perilaku untuk perubahan budaya. Eksekutif harus memimpin perubahan dengan merubah perilaku mereka. Ini sangat penting bagi para eksekutif untuk mendukung perubahan secara konsisten. Pelatihan. Perubahan budaya tergantung pada perubahan perilaku. Anggota organisasi harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan harus tahu bagaimana mereka kebiasaan baru setelah ditentukan. Training bisa menjadi sangat berguna untuk mengkomunikasikan harapan dan mengerjakan kebiasaan baru. 1. Menciptakan pertanyaan, nilai dan kepercayaan. Guna fokus karyawan pada kelompok dengan departemen untuk meletakkan visi misi dan nilai-nilai ke dalam kata-kata yang menyatakan pengaruh di masing-masing pekerjaan karyawan. Untuk satu pekerjaan, karyawan menyatakan saya menghidupkan nilai kualitas perawatan pasien dan mendengarkan dengan penuh hati apa yang diucapkan pasien. Latihan ini akan memberikan pemahaman umum terhadap budaya yang diinginkan, yang sebenarnya relatif tindakan yang harus dipenuhi dalam pekerjaan mereka. Yang kedua ada mempraktekkan komunikasi yang efektif. Membuat semua karyawan mendapatkan informasi terkait dengan proses perubahan budaya organisasi. Memastikan ada komitmen dan keberhasilan dan mengatakan pada karyawan apa yang diharapkan dari mereka adalah penting untuk perubahan budaya organisasi yang efektif. Lalu yang ketiga ada review struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi secara fisik untuk memenuhi keinginan organisasi budaya organisasi yang diperlukan, misalnya dalam perubahan kecil. 4 unit bisnis yang berbeda berkompetisi dalam hal produk, pelanggan, dan sumber dukungan internal mungkin tidak akan mendukung penciptaan budaya organisasi yang efektif. Unit-unit ini sepertinya tidak mendukung kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Desain ulang. Penetapan terhadap reward atau pengakuan. Anda perlu mengubah sistem reward untuk mendorong perilaku penting yang diinginkan dalam budaya organisasi. Yang kelima ada review semua sistem kerjaan Anda seperti
promosi karyawan, promosi kinerja, dan promosi pemilihan karyawan untuk memastikan mereka sesuai dengan budaya yang diinginkan. Misalnya, Anda tidak bisa memberikan reward kinerja individu jika persyaratan budaya organisasi menentukan teamwork bonus total eksekutif tidak bisa digunakan sebagai reward secara departemen tanpa mengenai pentingnya peran di dalam tim eksekutif untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Cara mengurangi tantangan perubahan. Tantangan perubahan salah satu hal yang harus dihadapi demi menciptakan kemajuan organisasi. Tantangan dalam perubahan ini sendiri yakni sebagai menyikapi dan menghadapi permasalahan yang muncul, yakni resistensi yang timbul dari seorang individu dan kelompok tertentu. Terdapat 3 tahapan tantangan utama yang akan dihadapi dalam perubahan, yaitu 1. Tantangan dalam tahapan prakarsa perubahan. Pada tahapan untuk memulai suatu perubahan akan dihadapi 4 macam tantangan, yaitu perasaan tidak mempunyai cukup waktu, tidak ada bantuan cooking dan dukungan, merasakan tidak relevan, konsistensi nilai-nilai yang perilaku. 2. Tantangan dalam tahap meneruskan perubahan. Tantangan yang dihadapi dalam tahap-tahap ini adalah 1. Ketakutan dan kecemasan, penilaian pengukuran, kepercayaan dan ketidakpercayaan. 3. Tantangan dalam tahap merancang dan berpikir ulang. Tahapan mengatur timbul melalui 3 proses pembatasan yang saling berhubungan dengan batas dasar. Sering tantangan timbul karena kelompok pemaduan melalui perselisihan terhadap otonominya. Apabila kelompok ini mengembangkan kemampuan belajar baru, mereka mendapatkan kepercayaan diri, perasaan kekuasaan, meningkatkan dan kapasitas lebih besar untuk pengaturan diri. Semua ini cenderung mengarah secara alamiah pada tindakan dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi, menentukan sendiri lebih banyak arah dan menyelesaikannya. Cara dari itu terdapat beberapa teknik mengatasi menurut Coach dan Variance JR, yaitu pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat, dan diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasi dalam berbagai macam bentuk, ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Partisipasi, ajak semua pihak untuk mengambil keputusan. Pemimpin banyak bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasinya mengambil keputusan. Memberikan kemudahan dan dukungan jika pegawai takut atau cemas. Lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan memang memakan waktu, namun akan mengurangi tindakan penolakan. Negosiasi. Cara lain yang juga bisa lakukan adalah melakukan negosiasi yang pihak-pihak menentang perubahan. Cara ini bisa lakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil, misalnya dengan singkat pekerjaan, tawaran alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalkan memelitir fakta agar tampak lebih menarik. Tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor dan lain sebagainya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pemimpin penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan.
berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukan perubahan. Terima kasih. Presentasi ulangan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.